Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiansah dari kelas 9D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajarannya: 1. Pengantar. 2. Manfaat kesehatan fisik. 3. Manfaat kesehatan mental. 4. Manfaat lingkungan. 5. Menanam makanan Anda sendiri. 6. Membangun komunitas. 7. Penghilang stres dan relaksi. 8. Kesimpulan. Pengantar. Pernahkah kamu mengamati tumbuhan yang berada di sekitar rumah atau sekolahmu? Tahukah kamu bagaimana tumbuhan yang berada di sekitarmu menjadi bertambah banyak? Bagaimana tumbuhan tersebut berkembang biak atau bereproduksi? Perkembangbiakan tumbuhan Spermatophyta. Perkembangan tumbuhan Angiospermae. A. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. 1. Memiliki bunga sejati. 2. Bakal biji di dalam bakal buah. Bakal biji selalu tertutup di dalam bakal buah. 3. Pembuahan ganda. 4. Struktur tubuh lengkap, terdiri dari akar, batang, dan daun. 5. Jenis akar. Memiliki akar tunggang atau serabut. 6. Batang. Batangnya dapat bercabang atau tidak bercabang, terbuat dari tumbuhan berkayu atau batang basah. 7. Daun tumbuhan Angiospermae meliputi bentuk yang umumnya pipih dan lebar, serta memiliki sistem tulang daun yang beragam seperti sejajar, menjari, atau menyirip. Daun ini bisa tunggal atau majemuk dan terdiri dari helai daun yang pipih. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami merupakan cara tumbuhan berkembang biak secara aseksual tanpa kawin dengan menggunakan bagian-bagian tumbuhan itu sendiri dan terjadi secara otomatis tanpa campur tangan manusia. 1. Rizoma. Rizoma atau yang juga dikenal sebagai rimpang adalah batang tumbuhan yang tumbuh secara horizontal di dalam tanah. Contoh tanaman jahe, kunyit, kencur, lengkuas, dan temulawak. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. 2. Stolon atau geragi adalah cabang atau batang tumbuhan yang tumbuh secara horizontal di sepanjang permukaan tanah. Contoh tanaman stroberi, pegangan atau antanan, dan aceng gondok. 3. Umbi lapis, sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapat dari format roset. Bentuknya yang berlapis-lapis inilah yang membuatnya disebut umbi lapis. Contoh semua jenis bawang dan bunga tulip. 4. Adalah akar yang membesar dan berisi, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Contoh singkong, lobak, bengkuang, dan wortel. 5. Umbi batang adalah batang tanaman yang tumbuh di dalam tanah atau sedikit di bawah permukaan dan mengalami perkembangbiakan karena berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh kentang, ubi jalar, dan talas. 6. Tunas adventif. Tunas yang tumbuh di tempat yang tidak semestinya, seperti pada daun atau akar, bukan pada ujung batang atau ketiak daun. Tunas adventif dibagi menjadi 3. Tunas adventif daun. Tunas yang tumbuh di bagian tepi daun, contoh cocor bebek dan begonia. Tunas adventif akar. Tunas yang tumbuh dari bagian akar tanaman, contoh nangka, cemara, sukun. Tunas adventif batang. Tunas yang tumbuh di bagian batang, contoh bambu dan pisang. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. A. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin yang dilakukan dengan bantuan atau campur tangan manusia. 1. Cangkok.
Salah satu metode perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan cara melukai atau mengupas kulit, dahan atau cabang. Bagian yang dikupas kemudian ditutup dengan media tanam yang lembab seperti tanah atau lumut agar dapat menumbuhkan akar pada bagian tersebut. 2. Merunduk. Metode perkembangbiakan vegetatif buatan di mana cabang atau batang tanaman dibengkokkan ke bawah hingga menyentuh tanah dan kemudian ditimbun. Tujuannya agar bagian batang yang tertimbun itu menumbuhkan akar baru. 3. Stek. Metode perkembangbiakan vegetatif buatan dengan memotong bagian-bagian dari tumbuhan seperti batang, daun, atau akar, lalu menanam potongan tersebut agar tumbuh menjadi individu baru. 4. Menyambung atau mengenten. Metode perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menggabungkan bagian batang bawah dari satu tumbuhan dengan batang atas atau pucuk dari tumbuhan lain yang sejenis. 5. Menempel atau okulasi. Metode perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang memiliki mata tunas dari satu tanaman pada irisan kulit pohon dari tanaman lain yang sejenis. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. B. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Proses perkembangbiakan secara seksual atau kawin yang diawali dengan penyerbukan dan diakhiri dengan pembentukan biji sebagai hasil pembuahan. Proses ini hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang memiliki organ reproduksi, yaitu bunga. Perkembangbiakan generatif dapat terjadi melalui penyerbukan atau polinasi, fertilisasi, dan penyebaran biji. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Penyerbukan atau polinasi adalah proses jatuhnya atau berpindahnya serbuk sari kepala putik pada bunga. Proses ini merupakan bagian penting dari reproduksi tumbuhan berbiji yang mengarah pada pembuahan dan pembentukan biji. Penyerbukan dapat terjadi melalui beberapa perantara, diantaranya A. Anemogami. Penyerbukan dibantu oleh angin. B. Entomogami. Penyerbukan dibantu oleh serangga. Ornitogami. Penyerbukan dibantu oleh burung. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. 1. Penyerbukan polinasi. D. Chiropterogami. Penyerbukan dibantu oleh kelelawar. E. Entropogami. Penyerbukan dibantu oleh manusia. Pada proses penyerbukan, serbuk sari dapat berasal dari bunga itu sendiri maupun dari bunga lain yang masih dalam satu spesies. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. A. Penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. B. Penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. C. Penyerbukan silang atau allogami atau xenogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga, tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. D. Penyerbukan D. Penyerbukan bastard atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. 2. Pembuahan fertilisasi. Tahukah kamu apa yang terjadi pada serbuk sari setelah proses penyerbukan? Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik,
atau stigma yang sesuai atau berasal dari tumbuhan yang sejenis. Serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti makanan. Pada proses ini menjadi dua kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. 2. Pembuahan fertilisasi. 3. Penyebaran biji. Proses bergeraknya atau menyebarnya biji dari tumbuhan induk ke tempat baru agar dapat tumbuh menjadi individu baru. Proses ini penting untuk kelangsungan hidup spesies tumbuhan karena biji yang menyebar jauh dari induknya akan memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan menghindari persaingan sumber daya seperti air, nutrisi, dan sinar matahari. Terdapat beberapa cara penyebaran biji, yaitu dengan bantuan alam, angin, air, gravitasi, atau makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia. 3. Penyebaran biji. Hewan atau zookori. Ciri tumbuhan 1. Berbuah dan berbiji dan yang menjadi makanan hewan. 2. Biji berduri yang bisa menempel di bulu hewan. Angin atau anemokori. Ciri tumbuhan 1. Biji kecil dan ringan. 2. Biji halus dan mudah lepas. 3. Biji berbulu atau bersayap. Air atau hidrokori. Ciri tumbuhan hidup dekat perairan. 2. Berbiji ringan. 3. Buah atau biji dapat mengambang di atas air. Manusia atau antropokori. Ciri tumbuhan 1. Tumbuhan biji untuk pertanian dan perkebunan. 2. Biji yang ringan dan mudah melekat di pakaian. Perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. A. Perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae adalah kelompok tumbuhan berbiji terbuka, artinya bakal biji pada tumbuhan ini tidak tertutup atau terlindungi oleh bakal buah, melainkan berada di luar pada permukaan daun atau sisi kerucut. Bisa disebut juga dengan strobilus. Ciri-ciri tumbuhan Gymnospermae. 1. Tidak memiliki bunga sejati. 2. Biji tidak terlindungi bakal buah. Bakal bijinya berada pada permukaan kerucut betina. 3. Umumnya berbatang tegak, berkayu, dan memiliki sistem perakaran tunggang. 4. Kebanyakan berdaun sempit, tebal, dan kaku, seperti daun jarum pada pohon pinus. Beberapa ada yang berdaun lebar, misalnya pada ginkgo biloba. 5. Penyerbukan umumnya dibantu oleh angin atau anemogami. Perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan Angiospermae. Namun tumbuhan Gymnospermae memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut strobilus atau runjung. Pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Pada tumbuhan pakis haji, strobilus jantan dan betina terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Perkembangbiakan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Perkembangbiakan tumbuhan paku terjadi melalui cara generatif atau seksual dengan spora dan aseksual vegetatif melalui tunas. Cara generatif melibatkan pergiliran protalium. Tumbuhan paku menghasilkan spora yang jatuh ke
tanah, tumbuh menjadi protalium yang lalu menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoid dan betina atau ovum. Pembuahan antara keduanya akan membentuk zigot yang berkembang menjadi tumbuhan paku. Perkembangbiakan tumbuhan lumut Bryophyta. Tumbuhan lumut berkembang biak secara generatif dan vegetatif. 1. Secara generatif, lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara spora yang dihasilkan oleh sporofit akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut baru atau gametofit. 2. Sporofit atau penghasil spora. 2. Secara vegetatif, lumut dapat berkembang biak melalui fragmentasi atau bagian tumbuhnya terlepas dan tumbuh menjadi individu baru atau gemma atau kuncup kecil yang tumbuh di dalam struktur khusus bernama gemma cup. Jadi, lumut dapat berkembang biak dengan spora maupun bagian tubuhnya sendiri. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. 1. Hidroponik. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. 2. Vertikultur. Vertikultur merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. 3. Kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan adalah metode perbanyakan tanaman secara vegetatif di laboratorium dengan menumbuhkan bagian kecil tanaman atau explant seperti sel, jaringan, atau organ di lingkungan yang steril dan terkontrol menggunakan media buatan yang kaya nutrisi. Latihan soal. Jelaskan perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan pada tumbuhan. Jawabannya, generatif alami terjadi tanpa campur tangan manusia, menggunakan bagian tubuh tumbuhan seperti Rhizoma, umbi, stolon, tunas, dan tunas adventif. Vegetatif buatan dilakukan dengan bantuan manusia, contohnya cangkok, stek, merunduk, menyambung, dan menempel. 2. Sebutkan dan jelaskan 3 macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Jawaban. 1. Anemogami, penyerbukan dibantu angin. 2. Entomogami, penyerbukan dibantu serangga. 3. Ornitogami, penyerbukan dibantu burung. 3. Bagaimana proses perkembangbiakan pada tumbuhan paku melalui metagenesis? Jawabannya, 1. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. 2. Sporofit, menghasilkan spora. 3. Spora tumbuh menjadi protalium atau gametofit. Protalium menghasilkan sel kelamin jantan dan betina. 4. Terjadi pembuahan bentuk zigot. 5. Zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa atau sporofit. 4. Jelaskan bagaimana lumut dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Jawabannya, generatif melalui metagenesis. Sporofit menghasilkan spora yang tumbuh menjadi gametofit, lalu menghasilkan sel kelamin untuk pembuahan. Vegetatif melalui fragmentasi atau bagian tubuh terlepas dan tumbuh menjadi individu baru atau gemma yang disebut kuncup kecil dalam gemma cup. 5. Mengapa penyebaran biji penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan? Jelaskan kedua alasannya. Jawabannya, 1. Agar biji tidak tumbuh terlalu dekat dengan induknya sehingga mengurangi persaingan untuk air, nutrisi, dan cahaya. 2. Memperluas wilayah hidup sehingga tumbuhan dapat menyebar ke habitat baru dan meningkatkan peluang bertahan hidup. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.